Setelah beberapa menit berselang, kini Ronald yang didampingi oleh beberapa orang staf memberi laporan kepada Jerry bahwa untuk saat ini tidak ada perusahaan yang mengalami krisis. Namun, ada beberapa perusahaan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan stok bahan material setelah perusahaan Future of Company lebih menarik bagi pemasok dibanding dengan perusahaan konstruksi lain. Beberapa perusahaan yang mengalami kesulitan tersebut adalah William Group, Patrick Group Company dan perusahaan Regnar. Namun setelah William Group telah diambil alih oleh Jerry, maka dugaan yang sangat kuat saat ini adalah perusahaan Patrick Group yang berada di Megatown. Sedangkan keluarga Regnar telah diambang kebangkrutan. Setelah agak lama berpikir sambil mondar-mandir, Jerry akhirnya memutuskan agar sekitar 70 orang dari Dragon Empire segera menyebar di sekitar Star Hill menuju ke Megatown. Paman Jeff, segera pimpin orang-orang MU di sepanjang jalan menuju ke Megatown. Pastikan kalian tetap berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Untuk Paman Ronald dan Paman Regan, kalian harus menunggu di Hill Street. Pastikan kalian membuntuti armada pengangkut ini dari jarak tertentu. Ketika dapat dipastikan kemana arah tujuan yang jelas dari kendaraan berat ini, segera berkumpul. Jangan lakukan tindakan apapun sebelum mereka melakukan transaksi, kata Jerry yang mulai mengatur rencana. Lalu apa yang akan kami lakukan dengan Paul ini, Tuan Muda? Tanya Ronald ingin tahu sebelum melakukan tindakan. Paul tidak akan kemana-mana. Berpura-puralah kalian tidak mengetahui apapun. Begitu transaksi selesai, segera ringkus orang yang menampung barang curian ini. Aku ingin melihat siapa dalang dari semua ini yang menyebabkan perusahaanku mengalami kerugian, kata Jerry. Kami mengerti, Tuan Muda. Anda tinggal menunggu kabar baik dari kami, kata Regan dengan sangat percaya diri. Tarik 3 orang anak buah Tuan Sham untuk bersembunyi dan merekam semua kegiatan transaksi nanti. Anak buah Tuan Sham adalah ahli dalam melakukan hal seperti ini, kata Jerry memerintahkan agar Ronald menarik anak buah Tuan Sham untuk membantu merekam video transaksi. Kelak dengan video inilah Jerry akan mencekik leher Paul dan penampung barang gelap itu. Saya akan segera melakukan sesuai perintah Anda, Tuan Muda, kata Ronald. Baiklah, semua sudah paham dengan kerja masing-masing bukan? Lakukan sesuai rencana dan segera bubarkan pertemuan ini, kata Jerry langsung melangkah keluar dari ruangan pertemuan itu. Melihat Jerry melangkah keluar didampingi oleh Ryan, Daniel, David dan Kevin, Ronald buru-buru mengantar mereka berlima keluar menuju mobil sambil memayungi Jerry agar tidak terkena terik sinar matahari siang itu. Paman Ronald, Austin akan kembali ke Star Hill. Mungkin sebelum sore dia akan sampai. Ajak dia sekalian. Semakin banyak orang, akan semakin baik. Andai terjadi perkelahian nantinya, kalian bisa saling membantu karena memiliki jumlah yang ramai, kata Jerry sambil berjalan dipayungi oleh Ronald. Baik, Tuan Muda, kata Ronald menjawab dengan singkat. Sebaik saja Jerry meninggalkan halaman bangunan yang terletak di belakang Lotus Mansion tersebut, Ronald kini segera memasuki ruangan dan mulai mengatur rencana penempatan posisi di setiap orang untuk mempermudahkan mereka berhubungan dengan segera ketika keadaan mulai tak terkendali. Baiklah, semua sudah direncanakan dengan matang. Kami akan segera berangkat dulu, kata Jeff yang kemudian memilih sekitar 70 orang dan segera bergerak menyebar di sepanjang jalan dari Hill Street menuju ke simpang Metro City. Dengan begini mereka dapat mengetahui apakah barang-barang itu akan dibawa menuju Metro City atau ke Megatown. Saat ini di lokasi proyek Hill Street, Tuan Paul tampak sangat berseri-seri wajahnya. Moodku hari ini sedang baik. Aku akan memberikan kalian upah yang memadai karena sejak kemarin lembur terus, kata Tuan Paul memberikan amplop berisi uang kepada operator forklift dan kren termasuk Harry. Terima kasih, Tuan Paul. Anda cukup murah hati. Saya menyesal mengapa baru sekarang mengenal Anda, kata Harry yang membuat hidung Tuan Paul kembang kempis. Sudah aku katakan, jika kalian mau bekerja sama denganku dan menuruti semua perintah, maka kalian akan memiliki uang yang banyak selain gaji pokok, kata Tuan Paul sambil menepuk dada. Nah sekarang istirahatlah. Nanti malam tenaga kalian akan dibutuhkan, kata Tuan Paul lalu masuk ke dalam mobilnya dan segera pergi menuju ke jalan raya Star Hill. Sebaik saja mobil yang dikendarai oleh Tuan Paul menghilang dari pandangan, Harry segera melangkah menuju pos security dan mengambil sebuah kursi lalu duduk sambil mengipas-ngipas badannya dengan topi yang dia kenakan tadi. Harry,
Apa yang kalian bicarakan tadi dengan Tuan Paul? Tanya Arslan penasaran. Biasalah Arslan. Kau seperti tidak tahu saja buaya buntung itu. Dia memberiku uang. Hahaha. Dia pikir uang segini ini sangat berarti bagiku? Kata Harry mencibir. Apa kau tidak ingat perintah Tuan Ronald bahwa kita harus mengikuti arus? Tanya Arslan. Bukan hanya Tuan Ronald saja. Tuan muda juga memintaku untuk mengikuti apa saja yang dikatakan oleh Paul ini. Kata Harry menjelaskan. Kau sudah bertemu dengan Tuan muda itu, Harry? Tanya Arslan dengan kekaguman. Aku sempat berbicara dengannya. Tapi aku tidak dapat melihat wajahnya. Itu karena wajahnya ditutupi dengan masker dan dia memakai kacamata hitam. Kata Harry dengan ekspresi wajah kecewa. Harry, setelah misi kita ini selesai, apakah kau akan kembali ke Metro City? Tanya Arslan. Entahlah Arslan. Aku tidak tahu. Jika Tuan muda itu menginginkan aku untuk tetap di Star Hill, maka Tuan Sham tidak akan bisa menolaknya. Kata Harry. Aku merasa bahwa terlalu kebetulan mendapat pekerjaan di sini. Awalnya aku begitu melarat. Aku ditolong oleh pemuda bernama Jerry. Dia juga yang mencarikan aku pekerjaan. Mempertemukan aku dengan Tuan Ronald sampailah terlibat langsung dalam misi pengungkap penyelewengan Ronald ini. Kata Arslan sambil mengenang masa-masa sulit yang dia hadapi. Arslan, tadi kau menyebut nama Jerry? Apakah Jerry ini seorang pemuda berusia sekitar 22 tahun? Tanya Harry dengan ekspresi yang sulit diungkapkan. Bagaimana kau bisa tahu Harry? Tanya Arslan heran. Apakah? Pasti dia orangnya. Kata Harry. Apa maksud MU Harry? Tanya Arslan tidak mengerti. Kau beruntung Arslan. Kau bertemu langsung dengan tuan muda kita. Kau bahkan ditolong olehnya dan langsung diterjunkan ke sini untuk membantunya mengungkap penyelewengan Tuan Paul. Aku iri padamu Arslan. Tidak mudah bagi tuan muda kita memberi kepercayaan kepada orang yang baru dia kenal. Kata Harry sambil menepuk pundak Arslan. Apa? Jerry itu tuan muda kita? Ah kau bercanda Harry. Kata Arslan tidak percaya. Untuk apa aku bercanda? Tuan Shah mengatakan kepadaku bahwa tuan muda pemilik perusahaan ini bernama Jerry William. Dia adalah cucu dari Tuan Besar Smith dan Tuan Besar William. Coba kau pikir tentang Jerry ini. Apakah begitu mudah baginya untuk bertemu dengan Tuan Ronald? Orang biasa tidak akan bisa sembarang bertemu dengan Tuan Ronald. Apalagi meminta Tuan Ronald untuk memberimu pekerjaan. Jangan pernah bermimpi Arslan. Kata Harry dengan serius. Jika apa yang kau katakan barusan benar, alangkah rendah hati dan baik sekali tuan muda ini. Dia terlihat seperti biasa saja. Tapi siapa sangka bahwa Star Hill ini adalah miliknya. Tuan muda kita memang begitu. Dia dibesarkan dalam keadaan menderita selama 22 tahun. Oleh karena itu kau jangan kaget dengan penampilannya. Selain untuk menyembunyikan identitas, dia memang orang yang terlalu bersahaja. Ini aku ketahui dari cerita Tuan Sham. Kata Harry dengan sangat bersemangat. Bagaimanapun, aku berhutang budi kepadanya Harry. Berkat dialah putriku kini dirawat di rumah sakit. Dia juga mengirim penjaga untuk menjaga putriku agar aku bisa fokus dalam bekerja dan tidak khawatir tentang keadaan putriku. Kata Arslan dengan terharu. Aku juga merasa bahwa di balik sikap tegas tuan muda ini, dia menyimpan perasaan yang belas kasih. Pokoknya kita selesaikan tugas kita dengan baik di sini. Setelah itu apapun nanti keputusan atasan, kita terima saja. Kata Harry yang segera diamini oleh Arslan. Bersambung.